Jadi kertas, setiap orang pasti tahu apa itu kertas. Kertas itu merupakan bahan tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Pulp itu merupakan hasil dari pemisahan serat dari bahan baku berserat kayu maupun non kayu melalui berbagai proses pembuatannya. Itu berupa secara mekanis, semi kimia maupun kimia. Seratnya yang alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas itu mempunyai banyak fungsi, yaitu yang sebagaimana kita tahu itu kertas bisa sebagai media untuk menulis, mencetak, melukis, maupun sebagai pembersih yaitu tisu. Nah, namun apakah semua tahu itu mengenai sejarah kertas, khususnya sejarah kertas dalam peradaban Islam? Nah, selanjutnya itu mengenai sejarah kertas juga. Jadi pada masa sebelum Masehi, papirus banyak dipakai oleh beragam bangsa di Asia, Afrika Utara, dan Eropa. Pengaruhnya terus bertahan hingga ratusan tahun, khususnya sebelum maraknya penggunaan kertas. Malahan ini yang tadi saya jelaskan itu, papirus itu digunakan sebagai alat menulis. Kertas juga dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata paper, ya, berasal dari nama tumbuhan Cyperus papyrus. Di Mesir kuno, orang-orang Mesir kuno ini banyak menggunakan papirus ini untuk kebutuhan menulis. Nah, selanjutnya ini ada sejarah kertas dalam bangsa Cina. Jadi, popularitas papirus selama kelamaan ini tergerus oleh kertas. Cina menjadi tempat lahirnya penemuan revolusioner itu. Menurut Michael Hart dalam bukunya yang mengulas daftar 100 tokoh dunia paling berpengaruh di sepanjang sejarah, penemu kertas di Cina itu yaitu Cai Lun yang hidup pada era dinasti Han. Sebelum adanya kertas, hasil inovasi dari Cai Lun, orang-orang Cina seperti bangsa-bangsa lain itu kerap menggunakan serat tanaman sebagai naskah. Biasanya kulit kayu dipergunakan bila tulisan yang hendak digunakan cukup pendek. Namun bila teksnya lebih panjang itu serat kulit bambulah yang dipakai. Kemudian pembuatan kertas di Cina. Jadi Ceylon menjadikan bambu sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Serat bambu itu lalu ditambahkan dengan sedikit kain perca, dijaring, dan yang terpenting itu merupakan serpihan kulit kayu murbei atau cendana. Lalu semua bahan itu dicampur dan direbus dalam tungku yang panas. Setelah mendidih, seluruh komposisi itu pun berubah menjadi bubur kertas. Saat itulah si pengrajin terus mengaduk adonan tersebut dengan tongkat, batu, atau kayu, sembari menambahkan air dalam takaran tertentu hingga alot. Lalu bahan perekat khusus dituangkan ke dalamnya. Akhirnya adonan itu diratakan pada cetakan dan diperas sampai air yang masih terkandung di dalamnya itu dapat keluar. Hasilnya kertas-kertas yang benar-benar kering sehingga bisa dipakai untuk menulis. Nah, ini ada sejarah peradaban kertas dalam Islam. Jadi kertas dalam Islam itu ditemukan saat Perang Talas pada tahun 751 Masehi di Asia Tengah, memperhadapkan antara kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Tang. Yang mana pertemuan itu akhirnya dimenangkan oleh kekhalifahan Abbasiyah. Cukup banyak musuh yang berhasil ditangkap sebagai tawanan. Beberapa di antaranya diketahui sebagai pengrajin kertas. Menurut sejarawan Muslim dari abad ke-11 itu Tolibi, inilah awal mulanya peradaban Islam mengadopsi kertas. Khalifah Abbasiyah menyadari betapa revolusionernya penemuan kertas yang dirintis oleh seseorang dari Cina yaitu Sailun, yang mana dibuat pada beberapa abad Islam itu. Karena menurut Khalifah Abbasiyah ini, kertas yang diproduksi oleh orang-orang Cina itu memiliki kualitas yang lebih halus dengan bobot yang lebih ringan pula. Alhasil, bahan itu jauh lebih praktis sebagai alat menulis bila dibandingkan gulungan papirus atau dari kulit hewan atau batu. Namun, sayangnya proses pembuatan kertas tersebut tak bisa dilanjutkan di daerah di negara-negara Muslim karena tak ada kulit pohon murbei. Kemudian ada pembuatan kertas dalam Islam ya.
kan tadi apa kertas itu agak sulit dibuat di negara Muslim karena tidak ada pohon murbe. Jadi para ilmuwan Muslim itu mulai mencari cara. Mereka menemukan ide brilian dengan mengganti kulit pohon murbe dengan pohon linen, kapas, dan serat, serta memperkenalkan inovasi yang mengubah keterampilan membuat kertas menjadi sebuah industri. Mereka menggunakan bambu untuk mengeringkan lembaran kertas ketika masih lembab, memperkenalkan proses fermentasi untuk mempercepat pemotongan linen, dan serat dengan menambahkan pemutih atau bahan kimia lainnya. Dan untuk menggiling-giling bahan yang dihaluskan itu, mereka menggunakan palu penempang besar. Nah, awalnya palu penempang besar itu digerakkan oleh tenaga manusia sebelum ditemukannya kincir air di Jativa, Spanyol pada tahun 1151 Masehi. Sejak saat itu, proses penggilingan bahan-bahan menggunakan tenaga air. Selanjutnya, ilmuwan Muslim juga memperkenalkan proses pemotongan kertas dengan kanji gandum. Proses ini mampu menghasilkan permukaan kertas yang cocok untuk ditulis dengan tinta. Sejak saat itu, industri kertas menyebar dengan cepat ke negeri Muslim. Nah, selanjutnya ada industri kertas masa Islam. Setelah kaum muslimin berhasil mengembangkan teknologi pembuatan kertas yang tadi itu dan mendirikan pabrik kertas di Samarkand dan Baghdad pada tahun 793 Masehi, era Khalifah Harun ar-Rasyid dari Daulah Abbasiyah. Dari sinilah industri kertas menyebar ke berbagai belahan dunia. Pabrik kertas juga dibangun di Damaskus, Suriah, yang mana Suriah ini menjadi produsen kertas Eropa. Ketika produksi meningkat, harga kertas semakin murah dan mudah ditemukan. Teknologi pembuatan kertas pertama berkembang di Irak, Suriah, dan Palestina. Kemudian menyebar ke barat. Pabrik kertas pertama di Afrika dibangun di Mesir sekitar tahun 850 Masehi. Kemudian juga pabrik kertas juga dibangun di Maroko dan Spanyol pada tahun 950 Masehi. Nah, ini kertas mulai populer. Jadi maksud dari populer ini kertas mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Orang Barat ini mengenal kertas setelah beberapa ratus tahun setelah orang Muslim menggunakannya. Pada tahun 1276 Masehi, pabrik kertas pertama dibangun di Fabrino, Italia. Lalu sahabat kemudian berdiri pabrik kertas di Nuremberg, Jerman. Bangsa Barat itu mempelajari cara membuat kertas setelah Kristen menginvasi Spanyol Islam. Setelah kejayaan Islam redup, bangsa Barat akhirnya mendominasi industri kertas. Puncaknya pada abad ke-15 Masehi, Johann Gutenberg mencetak Bible yang menjadi gerbang dibukanya industri percetakan buku. Nah, dari sinilah kebangkitan intelektual dunia Barat dimulai. Nah, ini tadi sekarang penutupnya atau kesimpulannya itu, jadi lembaran kertas benar-benar telah mengubah dunia. Kertas telah membuat ilmu pengetahuan dan peradaban manusia berkembang cepat kilat. Dan umat Islam pun turut berperan besar di dalamnya. Ini referensi yang saya cari, saya ambil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Jawad. PPT-nya bagus. Saya nilai adalah PPT, presentasi, dan Q&A ya. Q&A ini siapapun boleh bertanya, nanti waktunya kita batasi. Kemudian kualitas pertanyaannya juga mempengaruhi. Oke, siapa yang mau bertanya mengenai kertas ini? Silakan. Kalau begitu saya random, saya panggil ya. Moga-moga nggak ada yang ketiduran. Amar, silakan Amar untuk bertanya. Iya, baik Bu. Jadi saya izin bertanya,
kepada Jawad. Untuk penemuan Islam ini, penemuan yang satu ini kan berupa kertas. Nah, menurut Jawad sendiri, kenapa penemuan kertas ini yang lebih populer itu dari bangsa Barat, bukan dari Islam sendiri? Begitu Jawad. Langsung dijawab atau gimana, Bu? Silakan jawab. Jadi kalau ini sih dari saya pribadi kenapa lebih populer, sebenarnya justru kalau menurut saya ini kan awalnya tuh kertas yang kita kenal sekarang nih ya bisa dibilang itu berasal dari Cina. Nah, cuman dari bangsa Cina ini mereka tuh kayak cuman dipakai untuk dalam negeri mereka sendiri. Jadi pas lagi ketika bangsa Cina sudah menggunakan kertas yang seperti kita gunakan sekarang ini, bangsanya itu masih kayak menggunakan papirus atau dari kulit hewan maupun tumbuhan. Nah, namun setelah tadi perang itu Talas ya, perang Talas kan itu perang antara Khalifah Abbasiyah dengan dinasti Tang dan dimenangkan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, setelah itu kemudian tawanannya itu kan beberapa itu pengrajin kertas. Nah, Khalifah Abbasiyah ini tahu kalau kertas kualitas bangsa Cina ini bagus. Nah, dari situ bangsa Muslim mulai menggunakan. Nah, kan pada saat itu juga bangsa Muslim kan memiliki wilayah yang luas. Tapi setelah akhir-akhir setelah mulai kemunduran itu kan orang-orang Kristen tuh menginvasi orang-orang Islam di Spanyol. Tapi sebelumnya juga kertas itu sebenarnya udah populer. Cuman tadi yang kan setelah Islam runtuh itu terakhir oleh orang Kristen, puncaknya juga tadi sama orang Jerman itu kertas itu dipakai untuk membuat Bible, yang mana Bible itu kan untuk ibadah. Jadi ya kurang lebih terkenal gitu sih kalau dari menurut saya gitu. Kalau kurang pas ya mohon maaf atau mungkin bisa dicari sendiri ya jawabannya. Amar. Gitu Amar. Oke. Ada lagi yang mau bertanya volunteer? Oke, satu lagi ya. Silakan Naila. Silakan Naila. Jadi saya kalau yang nggak ada yang bertanya volunteer, saya akan random dan pada saat saya panggil orangnya harus mahasiswanya harus ada, berarti hadir gitu. Baik, Jawad, saya izin bertanya. Dari Jawad sendiri nih, kenapa sih memilih kertas sebagai topik yang dibicarakan untuk dipresentasikan? Oke, terima kasih Naila. Jadi alasan memilih kertas ya pertama kan emang tadi udah di kemarin tuh udah ada pilihannya mau topik apa. Nah, kemudian saya pilih kertas karena ya mungkin menarik dan emang saya juga sebenarnya pas itu masih belum terlalu tahu tentang sejarah kertas asal usulnya. Ya mungkin kurang lebih begitu sih alasannya. Naila. Ya kalau bisa juga jawabannya ya ke bagian bab itu Bu gitu, atau bisa kan jawab kamu ke bagian itu diarahin sama ketua kelas misalkan. Karena kita sudah punya topik-topiknya, tinggal pilih. Sementara kalau telat milih dikit, kadang-kadang kamu sudah harus terima judul yang harus yang dibuat. Oke, kita masuk ke ini berikutnya, ke presenter berikutnya. Silakan Jawad pindahkan co-hostnya ke